Yongkrai bro, kembali lagi di saluran Taber TV. Yo, kali ini gue lagi bersama Ajat Sang yang abis operasi nih. Lihat keadaannya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi gimana nih Jat? Kondisinya Jat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kondisi setelah operasi alhamdulillah intinya lebih baik daripada sebelum operasi. Kan kerasa banget yang namanya kayak sakit perut, mau bangun tidur sakit perut. Alhamdulillah setelah operasi alhamdulillah yang namanya kayak gitu itu alhamdulillah udah nggak ada. Itu emang sebelumnya itu penyebabnya gara-gara makannya apa ya, gimana itu Jat? Aduh, kalau masalah penyebab ya, masalah makanan itu saya nggak bisa menyalahkan makanan, karena makanan saya makan ini, makan pedas, makan ini, makan mie, makan apa banyak. Jadi saya nggak bisa nentuin, karena saya prosesnya dalam satu itu, saya itu prosesnya panjang. Dari sebelum bulan puasa itu saya makan biasa, terus kiri mencret sedikit. Terus Prosesnya karena saya mencret dibilang kan dalam waktu itu kan mencret biasa, mungkin saya kan beli obat di klinik biasa. Terus Berjalannya waktu terus saya kok masih belum sembuh. Saya coba berobat ke klinik rumah sakit kecil tuh, kayak kalau di Indonesia apa sih namanya, apotek iya kayak gitu. Bisa kok belum ada perubahan, sampai saya ganti apotek lagi, masih belum ada perubahan saya. Terus pengambilan darah, terus disaranin ke rumah sakitnya kliniknya itu ke rumah sakit pusat itu dari dokternya apa gimana bisa? Dari dokternya itu dapat surat itu langsung ke rumah sakit yang intinya rumah sakit itu kalau di Jepang sakitnya misalkan sakit gatel, si klinik tidak bisa mengobatin, langsung disaranin langsung ke rumah sakit besar, karena prosesnya di Jepang itu kayak gitu, kecil terus langsung dapat surat rumah sakit besar. Di proses saya berapa hari periksa dalam 1 minggu ditemukan ya ada masalah di bagian usus saya. Bagian usus itu masalahnya apa tuh, semacam ada benda apa gitu. Jadi di usus saya itu maaf ya, mau deket sama dubur itu ada penyempitan. Jadi makanya saya kalau kayak BAB itu susah, terus keluarnya malah darah karena penyempitan. Di situ penyempitan, jadi si kotoran tidak bisa keluar dan ada gesekan makin besar itu. Jadi prosesnya jalan satu-satunya itu ya nggak mau itu harus operasi. Terus sebelum dioperasi itu disaranin dulu gak tuh mau dioperasi apa enggak apa ya? Itu langsung. Kalau kayak gitu, kalau Jepang bukan menyarankan operasi enggak. Kalau Jepang kan kalau udah temukan penyakit itu harus sampai sembuh. Tuh. Iya, ya intinya sampai jangan nggak nyaranin mau dioperasi enggak, dia langsung ngasih tahu operasi kayak gini. Terus saya menghubungin orang tua, jadwal operasi segini. Sebelum menjelang operasi juga saya suruh istirahat 2 minggu nggak kerja kan. Terus masuk rumah sakit juga nggak langsung operasi. 1 minggu itu menjelang operasi, hari Kamis saya operasi, masuk itu hari Kamis tanggal 3, operasi tanggal 10. Terus sebelum operasi juga saya yang namanya itu makan itu nggak boleh makan. Subhanallah, nggak boleh. Terus ngapain? Makan apa tuh? Minum doang. Tapi saya diinfus. Emang kalau masalah perut kagak lapar, cuma tahu sendiri lidah ini pahit banget. Apalagi kalau lihat Facebook itu terus ada yang posting makanan, aduh subhanallah, kayaknya makan tempe, makan tahu aja, gorengan tahu sama nasi terus kecapin aja, aduh nikmat banget itu. Tapi itu sebelum dioperasi gimana tuh orang tua pas tahu kabar
mau Ya. dioperasi? Ya orang tua mensupport, mendoakan ya. Intinya orang tua udahlah kita pasrahin aja sama Allah, intinya doa. Sedikit buat pelajaran, saya sedikit berbagi pelajaran ya. Intinya kita itu kalau punya masalah, saya sempat itu di situ itu putus asa. Kenapa tuh memutus asanya? Putus asanya gini, saya kalau ada operasi, dalam proses operasi itu ada namanya kegagalan atau proses berhasil atau proses apa. Nah, di sini saya proses operasi itu bukan masalah kegagalan. Jadi proses operasi kayak saya itu karena penyempit berdekatan dengan dubur, penyambungan itu agak sedikit susah. Dan kemungkinan itu BAB, ya maaf ya, BAB-nya itu di perut, dibikinin kayak sedikit kantong. Ya bisa, kalau pengen tahu lihat di YouTube juga ada. Saya bisa searching, subhanallah, saya kalau kayak gituin sekitar 6 bulan lah, 6 bulanan segitu saya dioperasi ulang. Kalau misalkan ada munda itu, saya dalam pemberitahuan dari sebelum operasi itu kayak gitu, dijelasin sama dokter kayak gitu. Saya bukan masalah operasi, saya kalau operasi saya nggak takutnya karena apa? Saya tidur kan, kagak tahu apa-apa. Kan disuntik. Nih ya bius. Kalau cuma saya takutin itu satu, ntar saya gimana, ntar kerjanya gimana. Tapi kata orang Jepang, kata dokter, kalau masalah kerja nggak ada masalah karena kita di sini kecil, terus dimasukin ke ini kan masukin ke baju apa nggak kelihatan. Orang Jepang juga ada juga yang pakai kayak gitu, cuma nggak kelihatan. Iya sih emang. Intinya, tapi dokter bilang sampai saya sempet pesimis saya di situ. Kenapa emang pesimisnya udah bilang? Ya karena kata dokternya mau dibuatin gitu. Terus akhirnya dibuatin apa enggak? Subhanallah, alhamdulillah. Ini yang ini dokter menyampaikan kayak gitu, menyampaikan bahwa kayak gitu. Intinya kita dokter itu pelantara sih. Dokter itu cuma menyampaikan prediksi, yang menentukan itu Allah kan. Prediksi emang apa? Prediksinya ditaruhin ke pasang kayak gitu. Tapi akhirnya nggak dipasang. Alhamdulillah itu saya serahinnya. Intinya saya kalau dokter memprediksi, tapi saya yakin itu Allah lah, intinya Allah yang bisa menentukan yang hasilnya kan. Saya berdoa sebelum operasi, saya alhamdulillah melaksanakan wudhu dulu, terus proses operasi ya namanya zikir apalah, intinya ya namanya orang operasi kan udah alam kan, kagak ada yang tahu. Saya kayak sadar gitu. Terus saya dioperasi tuh dalam 10 detik itu dibius kan, Langsung tidur. iya 10 detik itu saya dibius itu saya 10 detik dibius. Dalam 10 detik itu saya melawan dalam arti ngelawan biusan. Bisa nggak saya bisa ngelawan biusan? Terus sambil akhirnya saya sadar barangkali itu wallahu alam kan. Tungai kagak napa-napa ya. Iya ya, maksudnya kan wallahu alam. Intinya kita itu intinya saya nggak mau ada apa-apa itu yang saya sebutin kata-kata ngomong ada sakit. Jangan sampai gua udah sebisa mungkin saya sadat yang baca-bacaan aja lah. Dihitung sampai 10, 9, 8. Dihitung sama dokter. Sama dokternya sampai gambate, hai gambarimas. 7, 6 saya ngelawan, 5 mata udah kedip-kedip. 4, 3, 2-1-nya saya nggak tahu ditepak Oyasumi. Oyasumi tidur. Kayak gitu. Oyasumi. Operasi berapa jam tuh kira-kira? Proses operasi itu dijadwalkan itu sekitar 5 jam kan. Itu dijadwalin tapi Iya, sampai jam 2. Terus saya jam 2 malam dibangunin. siang. Siang. Dari mulai jam 9 kan Sampai jam 2 siang. Iya, jam 2 siang itu. Terus saya dibangunin. Hajato sujutsu warimasta mondai ganai. Alhamdulillah dalam satu waktu itu saya bentar. Yang artinya tadi hajat sang tidak ada masalah dalam operasi. Intinya saya dalam arti saya masih pemikiran itu yang di sini tuh. Mondai ganai. Kagak ada masalah. Saya nyariin
sini. Yang saya cari cuma satu itu. Yang tabung buat pembuangan air besar, pembuangan besar tuh. BAB ditaruh dalam perut, tapi alhamdulillah katanya kagak ada dan kagak ada masalah dalam operasi. Sampai saya cariin, ya Allah kagak ada. Terus saya nanya kan, Nanji mana Nanji? Dia jawabnya jam 1:30. Wah, saya ngomong kan, ya ini kan ditargetin kan jam 2 karena nggak ada masalah katanya, ya misalnya bisa cepat. Ya, alhamdulillah. Saya masih belum yakin, saya tidur lagi. Ya namanya orang masih. Itu masih lemes tuh badan kondisi. Udah, kondisi masih pengaruh bius lah intinya. Tapi itu pas setelah operasi berasa gak tuh di bagian perut? Kagak, masih ada bius-biusan kayak gitu, kagak ada yang ngerasain sakit. Terus biaya operasi berapa tuh? Untuk biaya operasi saya menghabiskan bukan dari proses pertama ya masuk ke sakit itu, sebelum operasi saya ngabisin duit berapa aja? 6 Memang itu berarti sekitar 8 juta kurang lah. Sekitar gitu. Terus keluar dari rumah sakit, saya kemarin kan keluar dari rumah sakit kenain biaya 7.500.000. Nah 7.500.000 itu sekitar 10 juta kurang. Ya uang yang saya bayar kayak gitu, kenapa saya bisa kok murah? Karena kan kita kan dibeginin kayak Hokeng Shock itu kartu asuransi kesehatan, Hokeng Shock namanya. Kalau di Indonesia sama BPJS sama gitu-gitulah, KJS. Nah seperti kayak gitu. Terus saya ada pengurangan kayak gitu, terus saya kemarin bayar, dan itu uang juga bisa balik lagi. Bisa balik lagi tuh? Bisa balik lagi. Itu kata siapa bisa balik lagi? Kata si orang pihak ini, Pak Jamil. Berarti itu semua total bisa balik lagi? Iya, intinya asuransi itunya diproses, ntar diajuin ke ini ya buat ansinnya bisa balik lagi. Nah itu dia tuh enaknya kerja di Jepang, kita sakit kita pakai kartu asuransi, terus dapat bon. Nah dapat bon itu kita serahin ke pengurus kita yang ada di Jepang, nanti duitnya bisa balik lagi, jadi kita biaya pengobatannya gratis. Nah itu dia keunggulan kerja di Jepang sama asuransi di Jepang. Terus saya bangun di ruangan beda, datang dokternya bilang omedeto itu artinya selamat beng ya, osirikara demas. Intinya saya dokter yang bilang kan itu, hai domo arigatou gozaimashita. Sampai saya bener pas kayak gitu, saya masih belum yakin juga, masih kayak nanyain lagi sama Kang Gosi, nanyain, sumimasen, watashi sujutsu mondai ga arimasu ka? Zenzen nai yo. Arigatou gozaimashita. Saya baru sadar. Terus gua nanya sekitar jam berapa ini, jam 2-an. Lupa, saya belum sholat duhur kan. Terus sholatnya gimana tuh? Ya kan namanya kan lagi tiduran gitu. Tapi tadi iniin saya ngambil ya namanya tayamum sholat saya sambil tiduran. Yes. Baru ini Wallahu alam itu. Baru 1 apa 2 rakaat saya. Terus berasa? Bukan. Tahu-tahu tidur. Bangun-bangun saya gimana Ji? Jam 4 bangun. Ya Allah, duhur kok saya belum selesai, itu baru 2 rakaat belum nyampe salam. Ya udah saya sholat lagi kan. Sholat lagi asar. Bangun lagi maghrib sampai pas lagi sholat ketiduran. Karena ya saya juga sempat balesin chatnya si Dori Sensei kan. Balas banyak chat kan saya balesin, orang tua juga saya kabarin. Baru balas kayak gini, kayak gini. Mama tidur lagi, nggak kuat ini nahan mata ini. Biusan, masih ada biusan? Masih ada. Saya ngelawan nggak bisa ngelawan, intinya masih kondisi bius. Sampai sholat aja dapat 2-1 itu tidur lagi. Ya intinya saya ya udah sholat nanti mau ada niat. Subhanallah, sampai saya ya Allah, saya kok nggak karuan kayak gini sholatnya. Bangun tidur. Itu awal juga ngerti keadaan lu, Jan. Terus sebelum itu ada yang nemenin lo gak tuh? Orang Indonesia yang nemenin? Iya, kalau habis operasi datang si Pak Jamil sama
si Raisang datengin. Ya, Bentar. Pak Jamil itu dulu pengurus kita di sini, atau ibarat katanya orang tua lah. Sama si Raisang itu orang Jepang. Nah, dia orang Jepang yang sering kesini sebulan sekali atau beberapa bulan sekali lah datang sini. Terus ya dia bilang ya langsung suruh ngabarin orang tua kan, sempet di video call orang tua. Saya nggak bisa ngomong apa-apa karena saya posisi di kayak gini, apa namanya itu, orang tua melihat langsung orang tua nangis. juga ya sujud syukur pas ngomong operasinya lancar tuh. Alhamdulillah. Terus gimana itu? proses apa, seorang Jepang juga kan nggak boleh dalam ruangan itu kan, nggak boleh lama-lama, terus disuruh pulang. Saya masih di ruangan yang beda, terus besoknya pindah ya di ruangan inap biasa normal aja. Biasa. Iya. Itu berapa hari di rumah sakit? Saya di rumah sakit diprediksi kan maunya tadinya 3 minggu ya. Terus Malah saya dipercepat pulangnya itu. tanggal Saya masuk tanggal 3, pulang tanggal 19. Tadinya mau tanggal 24. Saya malah dipercepat sampai orang-orang kayak pihak dari sini juga saya kabarin saya mau pulang. Sampai pada kaget, kok bisa ini cepet banget kondisinya. Ya karena saya proses operasi hari Kamis, Jumat masih pengaruh kayak gitulah, pengaruh kayak bius masih lemas. Hari Sabtu saya suruh belajar jalan. Tapi jalan kagak bisa, jalan bisa, cuma kepala kan masih pengaruh tidur, siang tidur, malam tiduran kan, kepala pusing banget. Cuma disaranin jalan, belajar jalan. Tapi perut berasa sakit? Enggak. Kalau perut sakit pas duduk, ya jadi bertahap. Tambah hari itu, jadi nggak sakit, bisa duduk, besoknya bisa berdiri, bisa gerak, bisa ini. Terus hari Selasa saya masih belum makan itu, saya 12 hari nggak makan. 12 nggak makan, terus cuma ngapain tuh? Kagak makan apa-apa, cuma minum doang? Minum juga air putih sama tehnya Jepang pahit. Kagak makan sama sekali tuh? Sama sekali, sampai 12 saya hari. turun berat badannya. Dulu emang berapa sebelum operasi? Sebelum operasi saya 54, sekarang 49. Innalillahi. Waktu sebelum dapat ya maksudnya sakit kayak gini, proses kayak gini saya 61. 61. Pertama 61, terus 54. Sebelum operasi, terus setelah operasi Jadi pas 49. Makanya kelihatan nih dari perubahannya si Ajat dari dulu sebelum Iya, sehat, sebelum operasi, sekarang nih jadi begini, perubahannya terlihat jelas nih, teman-teman. Ya intinya kalau masalah berat badan mah saya Gampang masih bisa, itu intinya sehat dulu biar bisa kerja lagi, bisa main keluar kemana sama teman-teman. Ya bisa kumpul ya. Kali lagi ya makasih untuk pihak dari Indonesia ya, dari para sensei, dari para ini apa, Teman-teman. staff IMG, teman-teman semuanya yang ada di Gunma, yang ada yang di Shiga, Yokkaichi, di Yamagata, ya khususnya di Yogo juga, teman-teman semuanya lah. Terus terima kasih yang kenal maupun gak kenal sampai doain saya. Aduh. Dan alhamdulillah kembali sehat lagi nih, dan lagi pemulihan sekarang. Pemulihan. Terus ada unek-unek lagi gak yang disampaikan, jangan biar nggak kayak begini lagi buat teman-teman? Ya intinya kita kalau sakit, ngerasain sakit sedikit, kayak sakit apalah kita, contoh sakit, aduh kaki kita sakit banget, ada yang rasa nggak aneh, ada yang rasa aneh, langsung udah berobat. Jangan kayak saya yang waktu itu inisiatif, ini paling sakit perut biasa, berobat sendiri, ya terus aja berobat sendiri. Takutnya itu penyakitnya kan awalnya dari situ, sayanya nggak menunda-nunda, Karena ditunda-tunda jadi iya berbahaya kayak sekarang gini. Udahlah, yang penting Ajat Sang di saat nih. Oke teman-teman, terima kasih ya yang udah nonton, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan selalu doain Ajat biar bisa makasih. saat lagi kembali, biar bisa main kembali lagi kayak biasa. Oke, yaudah, salam dari Saluran Tabar TV, bye.